Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, perkenankan dalam kesempatan dan penuh ridha Allah ini, saya ingin menyampaikan tausiah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan satu judul, yaitu amal yang mengantarkan ke surga. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ahbiruni ya'mali yudhilunil jannah, qala ta'budullaha wa la tusrik bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasillar rahimah. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, pernah ditanya seorang sahabatnya tentang amal yang dapat mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Tentu saja jawaban Rasulullah Muhammad SAW itu tidak hanya berlaku bagi sahabatnya, tetapi juga untuk kita semua yang sama taat kepada beliau. Pertanyaan yang dijawab itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari jawaban Rasulullah SAW di atas, kita dapat 4 amal yang mengantarkan kita masuk ke surga. Pertama, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Konsistensinya bahwa iman kepada Allah, kemudian menyembahnya, dan merupakan pondasi kita dalam berislam yang utuh, mutlak, dan bersih, tidak boleh tercemar ataupun tercampur dengan kepercayaan yang lain, istilahnya syirik, karena syirik itu adalah dosa besar yang harus kita hindari. Yang dikategorikan perbuatan syirik itu antara lain, yaitu pertama, berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat
ada yang bau reksa katanya, agar diberi keselamatan, ketenangan, dan terhindar dari malapetaka, musibah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempercayai atau menganggap sesuatu benda memiliki kekuatan magis yang dapat menyembuhkan atau menolak balak dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mempercayai ramalan nasib dari peramal, kata bintangku atau bunyi-bunyian burung atau binatang tertentu. Kemudian yang kedua yang bisa mengantarkan kita ke surga, yaitu mendirikan sholat. Merupakan ibadah terpokok dalam Islam. Sholat juga dikatakan sebagai tiang agama Islam. Dan amal mula pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya esok pada hari kiamat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in kubilat tuqbalu nganhu sa'ira amalihi wa in ruddat rudda anhu sa'ira amalihi. Hadis riwayat Tabrani, yang artinya amal mula, amal yang akan dihitung seorang hamba Allah di hari kiamat nantinya adalah sholatnya. Apabila sholatnya diterima, maksudnya sholatnya baik, diterima seluruh amal yang lain. Jika sholatnya itu ditolak karena tidak baik, maka ditolaklah amalnya yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam intinya hadis tersebut merupakan kriteria sholat yang baik adalah: satu, dikerjakan secara kontinu, ajeg dan istiqomah. Yang kedua, dikerjakan pada awal waktunya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu illallah ta'ala, qala as-sholatu ala waqtiha, qultu summa ayyu, qala birrul walidain, qultu wura ayyu, summa ayyu, qala al jihadu fi sabilillah. Saya telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah amal yang lebih disukai Allah? Maka Rasul menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan saya bertanya lagi, sesudah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, berbakti kepada ibu bapakmu. Kemudian saya bertanya lagi, sudah itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, selanjutnya sholat sebaiknya dikerjakan secara berjamaah. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, membayar zakat, dan berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Namun sehubungan dengan adanya wabah corona ini, maka sebaiknya sholat wajib, sholat sunat dikerjakan di rumah saja. Yang selanjutnya, yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yaitu mengeluarkan zakat.
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan berdekatan dengan sholat. Pada Al-Baqarah, pada surat At-Taubah ayat 103 itu memerintahkan kita mengambil sebagian harta mereka untuk mensucikan mereka, mensucikan hartanya, dan menjadikan ketenangan bagi orang yang berzakat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat adalah silaturahmi atau menyambung kasih sayang antara sesama muslim. Harus dapat berperilaku yang baik, berakhlak karimah, berhias kepada, berihsan kepada siapapun juga, saling membantu, saling menolong. Apalagi di saat-saat sekarang ini, marilah kita ada kepedulian bersama demi kebersamaan, kebaikan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita sekalian, yang insya Allah siapapun yang menolong hambanya, Allah akan menolong hamba yang suka menolong saudaranya itu. Saudara-saudara sekalian, manakala bantuan itu modal, maka harus ada perjanjian baik bagi hasil atau membagi keuntungan dan menanggung kerugian bersama. Dan apabila bantuan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka sama sekali dilarang untuk meminta atau menarik jasa. Termasuk riba kalau kita menolong dengan menarik keuntungan sepihak itu. Jadi di dalam silaturahim baik tolong menolong tentang apapun juga yang dibutuhkan, termasuk memenuhi kebutuhan seperti di saat ini. Insya Allah banyak orang yang peduli, mudah-mudahan menjadi sedekah yang akan mendatangkan barokah Allah dan menghindarkan siksa di kelak kemudian hari. Secara ringkas, secara garis besar demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi ridho kepada kita semuanya, yang akhirnya kita diantarkan ke pintu surganya Allah. Kata lain, dalam kesempatan ini dapat kita simpulkan bahwa untuk meraih surga Allah ada 4 amal atau perbuatan yang harus kita kerjakan. Pertama, tunduk dan taat menyembah kepada Allah secara utuh. Yang kedua, mendirikan sholat yang berdampak positif bagi diri pribadi maupun masyarakat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat, infak, sedekah sebagaimana manifestasi ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.